kedudukan Masjidil Aqsa Mubarak dalam agama kita, agama Islam, bahwasannya Masjidil Aqsa Mubarak pernah menjadi kiblat pertama kita. Kiblat pertama Nabi dan para sahabat ke arah Masjidil Aqsa. Selama 16 atau 17 bulan kata para ulama, kiblatnya Nabi dan para sahabat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian jemaah sekalian, tentunya salat itu diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Dan titik pertama Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari Masjidil, lebih tepatnya dari Masjid Qubbatus Sakhra. Dari masjid apa? Qubbatus Sakhra, itu yang kubahnya warna emas. Itu namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Dan saat ini masjid itu menjadi tempat atau musalla untuk para perempuan. Jadi yang salat di situ perempuan saja. Ya. Kalau laki-laki mereka salat di Masjid Al-Qibali. Ya. Dan tentunya supaya ada sedikit penjelasan, yang disebut dengan Masjidil Aqsa Mubarak bukan hanya masjid yang kubah warna emas, dan bukan hanya masjid yang kubahnya warnanya abu-abu. Tetapi Masjidil Aqsa Mubarak itu satu kompleks, satu lokasi yang luasnya 14,4 hektar. Ya, itu semuanya namanya Masjidil Aqsa Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih an istafaitana wa ja'altana min khairil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وتقا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin yang insya Allah senantiasa dimuliakan, dirahmati, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bagusnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bagusnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Nggak ngerti bahasa Arab ya? Nggak ada yang ngerti? Sayang kalau nggak ngerti bahasa Arab. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada acara yang berbahagia ini, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin membahas sedikit apa ya? Al-mikrofon. Saya ingin membahas tentang sesuatu. Kenapa ya begitu? Baterai ya? Baterainya bukan. Baterai. Charge ya. Segera charge ke belakang. Baik. Bismillah. Ya. Saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua umat Islam. Sesuatu yang menjadi bagian dari iman kita, bagian dari akidah kita, bagian dari agama kita.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan Palestin adalah urusan kita semua. Betul. Urusan Palestina bukan hanya urusan atau persoalan kemanusiaan atau politik, tetapi persoalan Palestina itu persoalan agama. Betul. Seluruh para ulama kita sepakat bahwasanya urusan Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina dan tanah yang berada di sekitarnya, yaitu tanah Palestina sekarang, menjadi bagian dari akidah kaum muslimin, menjadi bagian dari iman kaum muslimin. Tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak betul-betul memperhatikan persoalan Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu masjid suci kita semua. Betul. Masjidil Aqsa Mubarak, masjid kebanggaan kita semua. Betul. Makanya harus wajib bagi kita semua untuk tetap senantiasa memperhatikan peduli terhadap Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan namanya Masjidil Aqsa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tanah Masjidil Aqsa dan sekitarnya kadang dengan kata Al-Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi, kadang dengan kata Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan. Dalam surah Al-Isra, tentunya ayat ini rata-rata kita semua sudah hafal, karena ayat ini kita biasanya bacakan ketika memperingati malam Isra dan Mi'raj. Dalam surah Al-Isra ayat pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير, yang artinya maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang telah diberkahi sekelilingnya, kata Allah. Makanya jemaah sekalian, sebagian para ulama kita menafsirkan firman Allah alladzi barakna haulah, bahwasanya keberkahan yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim itu, keberkahan Masjidil Aqsa, akan mencukupi wilayah Masjidil Aqsa dan tanah yang berada di sekitarnya, yaitu tanah Syam, kata para ulama. Tentunya tanah Syam saat ini terdiri dari empat negara. Terdiri dari Suria, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Dan ternyata Ustadz kita Abu Ahmad pernah berkunjung ke 4 negara tersebut. Betul Ustadz ya? Masya Allah. Bagaimana suasananya Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Saya sendiri belum pernah ke sana. Tapi Abu Ahmad dari negara Indonesia, dari Medan ini, dari tempat lokasi yang sangat jauh, bisa berkunjung ke sana. Sedangkan saya sendiri yang asli sana, lahir besar di sana, tidak bisa sampai ke sana. Ya, tentunya ini sebuah kenikmatan yang diberikan kepada guru kita, Abu Ahmad. Bahkan ada sebagian ulama yang lain, mereka menafsirkan firman Allah alladzi barakna haulah, bahwasanya keberkahan yang disebut dalam surah Al-Isra itu akan mencukupi wilayah seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Akan mencukupi, akan sampai kepada seluruh kaum muslimin
dimanapun mereka berada, baik di Indonesia, baik di Malaysia, Amerika, China, dimanapun mereka berada, dalam bercatatan mereka senantiasa peduli terhadap Masjidil Aqsa. Maka insya Allah yakinlah, kalau kita termasuk orang-orang yang peduli memperhatikan urusan Masjidil Aqsa, insya Allah keberkahannya Masjidil Aqsa akan sampai kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Keberkahan Masjidil Aqsa akan masuk kepada rumah-rumah kita semua. Amin ya Rabbal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa Mubarak tentunya selama sejarahnya selalu ingin dikuasai, dijajah oleh musuh-musuh umat Islam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari kita ini, musuhnya umat Islam selalu berusaha untuk bisa menguasai Masjidil Aqsa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh musuhnya umat Islam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara Islam di Makkah Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan usaha, melakukan sekitar 4 perang, di antaranya ada perang Mu'tah, Tabuk, Usamah bin Zaid dan seterusnya. Tujuannya membebaskan tujuannya mengembalikan Al-Aqsa itu kepada umat Islam. Tetapi qadarullah jamaah, Nabi kita, baginda kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Masjidil Aqsa masih dikuasai musuh umat Islam. Dan tentunya itu menjadi ujian bagi kita semua kaum muslimin, terutama para sahabat yang masih ada di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan para sahabat. Apakah para sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, semuanya, apakah mereka tetap ingat terhadap Masjidil Aqsa atau tidak? Apakah mereka tetap memperjuangkan Masjidil Aqsa Mubarak atau tidak? Makanya jemaah sekalian, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah umat Islam kedua, beliau pertama kali atau beliau orang yang pertama yang berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Dan ketika beliau datang ke tanah Masjidil Aqsa untuk menerima kuncinya, beliau pada waktu itu berkumpul dengan para sahabat, para pasukan umat Islam, agar dia membagi tanah-tanah yang dibebaskan kepada para pasukan. Karena itu kebiasaannya Nabi, kebiasaannya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika ada tanah yang baru yang dibebaskan, tanah itu dibagi dalam bentuk ghanimah kepada para pasukan yang ikuti perang. Tetapi jemaah sekalian, ketika Masjidil Aqsa dibebaskan, kata Umar bin Khattab, tanah ini tidak akan dibagi-bagi, tetapi kami akan menjadikan tanah suci ini, tanah Masjidil Aqsa, sebagai tanah wakaf untuk seluruh kaum muslimin. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya Masjidil Aqsa itu miliknya orang Palestina saja, itu tidak benar. Kalau ada orang yang mengatakan urusan Masjidil Aqsa itu urusan Palestina, itu tidak benar. Yang benar adalah Masjidil Aqsa punya kita semua. Masjidil Aqsa menjadi tanah suci kita semua. Masjidil Aqsa menjadi tanah wakaf kita semua umat Islam. Selama kita mengaku diri kita Islam, maka kita berhak memiliki hak di Masjidil Aqsa Mubarak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya salah satu
kedudukan Masjidil Aqsa Mubarak dalam agama kita, agama Islam, bahwasannya Masjidil Aqsa Mubarak pernah menjadi kiblat pertama kita. Kiblat pertama Nabi dan para sahabat ke arah Masjidil Aqsa. Selama 16 atau 17 bulan kata para ulama, kiblatnya Nabi dan para sahabat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian jemaah sekalian, tentunya salat itu diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Dan titik pertama Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari Masjidil, lebih tepatnya dari Masjid Qubbatus Sakhra. Dari masjid apa? Qubbatus Sakhra, itu yang kubahnya warna emas. Itu namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Dan saat ini masjid itu menjadi tempat atau musalla untuk para perempuan. Jadi yang salat di situ perempuan saja. Ya. Kalau laki-laki mereka salat di Masjid Al-Qibali. Ya. Dan tentunya supaya ada sedikit penjelasan, yang disebut dengan Masjidil Aqsa Mubarak bukan hanya masjid yang kubah warna emas, dan bukan hanya masjid yang kubahnya warnanya abu-abu. Tetapi Masjidil Aqsa Mubarak itu satu kompleks, satu lokasi yang luasnya 14,4 hektar. Ya, itu semuanya namanya Masjidil Aqsa Mubarak. Tetapi jemaah sekalian, masjid suci kita itu, masjid yang kita cintai itu, yang kita agungkan, yang kita muliakan, saat ini sedang menangis. Masjid suci kita saat ini sedang dikuasai oleh musuhnya kita semua, Zionis terlaknat. Masjidil Aqsa Mubarak sejak tahun 48 sampai hari kita ini masih dikuasai oleh musuh-musuh kita, orang-orang Yahudi la'natullah alaihim. Dan tentunya jemaah sekalian, tugas, kewajiban membebaskan, memperjuangkan, mempertahankan Masjidil Aqsa adalah kewajiban kita semua, betul? Kewajiban membebaskan Masjidil Aqsa, kewajiban siapa? Kita semua. Itu menjadi tugas kita semua umat Islam, karena Masjidil Aqsa punya kita. Tetapi jemaah sekalian, karena jarak yang begitu jauh menghalangi kita untuk datang ke Masjidil Aqsa dan terus memperjuangkan Masjidil Aqsa, kita sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita saudara seiman seakidah yang mereka saat ini sedang melaksanakan kewajiban kita semua. Saudara kita seiman seakidah yang berada di Palestina, mereka saat ini sedang melaksanakan kewajiban kita semua kaum muslimin. Kewajiban 2 miliar umat Islam seluruh dunia. Hanya sekelompok kecil orang, beberapa juta orang saja. Dan jemaah sekalian, tentunya kita sejak puluhan tahun sampai detik ini selalu kita menyaksikan bagaimana perjuangannya mereka. Kita selalu menyaksikan bagaimana pengorbanannya mereka. Mereka jemaah sekalian tidak pernah mengatakan bahwasanya tanah Masjid Aqsa ini tanahnya umat Islam, maka kewajiban membebaskan Masjid Aqsa kewajiban umat Islam. Maka seharusnya seluruh kaum muslimin datang ke sana. Mereka tidak pernah mengatakan itu. Mereka tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk senantiasa memperhatikan Masjid Aqsa. Mereka tidak pernah meninggalkan tanah Palestina. Mereka senantiasa memperjuangkan tanah Palestina. Bukan hanya dengan hartanya mereka,
Tetapi wallahi jemaah sekalian, dan kita semua saat ini sedang menyaksikan, dan nanti ketika kita menghadap kepada Allah, kita akan saksikan bahwasanya saudara kita seiman seaqidah di Palestin, mereka memperjuangkan, mempertahankan Masjidil Aqsa bukan hanya dengan hartanya mereka, tetapi dengan darahnya mereka jemaah sekalian, dengan nyawanya mereka jemaah, dengan anak-anaknya mereka. Mereka rela mengorbankan semua itu karena mereka meyakini, mengetahui apa kedudukan Masjidil Aqsa Mubarak itu. Takbir! Allahu Akbar! Oleh karena itu jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia, berada dimanapun, yang berada di luar Palestina, kita juga ada kewajiban kita terhadap mereka. Tidak boleh kita tinggal diam, tinggal menonton saja. Harus ada yang kita lakukan jemaah. Harus ada yang kita kontribusikan. Harus ada usaha kita agar kita membuktikan bahwasanya kita betul-betul peduli memperhatikan Masjidil Aqsa kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita masuk dalam wilayah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita masuk dalam wilayah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang berbunyi, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Kemudian diulang lagi oleh Nabi, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Diulang lagi, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. 3 kali diulang-ulang oleh Nabi. Bahwasanya ada sekelompok orang, mereka tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Bahkan sumpah lagi. Dan tentunya jemaah sekalian, kita semua meyakini bahwasanya orang yang akan selamat nanti di hari akhirat, orang yang beriman. Kita semua meyakini bahwasanya orang yang akan masuk surga, orang yang beriman. Sedangkan Nabi mengatakan ada beberapa orang mereka tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kemudian ada seorang sahabat yang kaget. Dia tanya kepada Nabi, siapa dia ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, man nama syab'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Seorang yang mengaku dirinya Islam, dia hidup dengan nyaman, tidur dengan nyaman, dalam keadaan kenyang, tenang, makan makanan yang lezat. Sedangkan dia mengetahui bahwasannya di wilayah yang lain dia punya saudara seiman seaqidah yang mereka sedang dizalimi, mereka sedang disakiti, mereka sedang dibantai, mereka sedang dibunuh, mereka sedang dibombardir oleh musuh-musuh umat Islam, dan dia tidak peduli sama sekali dengan mereka. Dia tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang itu, demi Allah mereka tidak beriman. Maka hati-hati jemaah sekalian. Kita saat ini sedang menyaksikan bagaimana penderitaan saudara kita khususnya di Gaza. Setiap hari puluhan orang yang dibunuh. Setiap 10 menit ada saudara kita seiman seaqidah yang dibunuh. Tentunya mereka bukan sekadar angka, mereka adalah saudara kita. Mereka jemaah sekalian sedang kurang lebih 20 tahun yang lalu mereka diblokade. Mereka sedang sejak tanggal 7 Oktober, kurang lebih 10 bulan yang lalu, mereka sedang kelaparan, ketakutan. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumahnya mereka.
Mereka terpaksa makan makanannya hewan jemaah. Sampai mereka makan rumput. Mereka terpaksa jemaah sekalian minum air yang tidak layak untuk diminum sama manusia. Mereka jemaah sekalian puluhan anggota keluarganya mereka dibunuh. Hancur rumahnya. Habis hartanya. Sehingga jemaah sekalian sampai hari ini ada lebih dari 48.000 orang. 48.000 jiwa jemaah sekalian yang mereka gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di jalur Gaza sejak tanggal 7 Oktober. Tentunya mereka jemaah sekalian bukan sekadar angka. Mereka adalah manusia kayak kita. Mereka adalah saudara kita, seiman, seakidah dengan kita. Makanya jemaah sekalian, kita selama kita mengaku diri kita Islam, tidak boleh kita tinggal diam. Harus ada yang kita lakukan. Kita harus tetap peduli terhadap mereka. Harus kita tetap berdiri bersama mereka, membersamai perjuangannya mereka. Jangan sampai jemaah sekalian nanti di hari akhirat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda melihat, menyaksikan saudara-saudaramu seiman seakidah yang berada di Palestina, yang mereka sedang memperjuangkan agama Allah, yang mereka sedang memperjuangkan harga dirinya umat Islam, apa kontribusi Anda? Apa yang Anda lakukan agar Anda bisa mengurangi bebannya mereka, agar Anda bisa mengangkat kezaliman yang terjadi bersama mereka? Maka jemaah sekalian, kita bisa menjawab, ya Allah, kami waktu masih ada di dunia, kami selalu ingat mereka. Kami selalu mendoakan mereka. Kami selalu memberikan sebagian harta kita kepada mereka. Kami selalu memposting video dan berita dan foto yang menceritakan penderitaannya mereka. Intinya kami peduli, kami tidak hidup begitu saja. Kami peduli, kami menunjukkan bukti kepedulian kita terhadap mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau terlalu lama, biar saya kasih kesempatan kepada Syekh kita, Syekh Khalid. طول يا شيخ. Dan لا أعطي دور للأطفال وهذا للكبار خلاص يا والله طارق. اخذت كثير انا ما دام هيك وقت. نعم شوي شوي خبط خبط. أعطي لا أعطي بعد طال حكاية تشرب. نعم سلام. بايك يعني خلص مش كلمة للشيخ. خلاص أنت تتكلم فقط أبو أحمد، إذا الشيخ بدوش أنا خلاص بدي أختم. لا 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 اثنين. أنا بدي أختم. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, خلاص الآن سؤال وجواب هكذا. أو هناك أشياء الآن يا أخي. الآن كلمنا عن سيرة فلسطين، أهمية فلسطين، مكانة فلسطين. الآن ما الجديد في فلسطين؟ ما المطلوب؟ ماذا نعمل؟ هذا حاول. تكلمت أنا فيه كله. لا تعود أن تكرر. الآن نسأل أسئلة وجواب. نعم. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai penutup, dan nanti kita akan buka sisi tanya jawab agar bisa ada interaksi antara kita ya. Jadi jika ada jemaah yang punya pertanyaan, disiapkan saja. Iya. Dan selanjutnya yang